Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kami dari kelompok 4 kelas F pada kesempatan kali ini akan menampilkan video presentasi yang merupakan hasil diskusi kami yang telah tertuang dalam bentuk PowerPoint. Untuk nama-nama anggota dari kelompok kami telah kami lampirkan dan bisa dilihat langsung di layar ya teman-teman. Nah, untuk tema materi yang akan kami presentasikan kali ini yaitu mengenai The Biology of Learning and Memory atau belajar dan ingatan. Baik, jadi pokok bahasan pertama yang akan kita telusuri kali ini adalah representasi lokal memori. Jadi saya atas nama Mirfat Safira di sini akan mempresentasikan kepada teman-teman sekalian mengenai kira-kira seperti apa itu representasi lokal memori. Nah, jadi teman-teman pada dahulu kala itu ada seorang pakar fisiologi Rusia yang bernama Ivan Pavlov. Nah, Pavlov ini merintis metode yang disebut atau dikenal dengan nama classical conditioning atau pengondisian klasik. Nah, Pavlov ini mempunyai keyakinan bahwa semua perilaku adalah refleks yang ditimbulkan oleh stimulus tertentu. Nah, jadi dalam metode tersebut dinyatakan bahwa ada dua stimulus yang berpasangan yang akan mengubah respons terhadap salah satu stimulus. Nah, jadi karena penelitiannya ini merupakan penelitian eksperimen, jadi Pavlov diketahui pun melakukan operasi kecil pada seekor anjing. Nah, jadi seperti gambar yang sudah terpapar di video. Nah, jadi awalnya anjing itu hanya akan mengeluarkan air liur jika diperlihatkan daging, di mana daging itu merupakan stimulus utama di sini. Nah, jadi namun menurut Pavlov sendiri air liur anjing itu bisa keluar jika diperlihatkan oleh stimulus lain atau benda lain selain daging. Nah, jadi pengamatan Pavlov ini pun akhirnya menunjukkan bahwa ada yang dinamakan dengan stimulus bersyarat, di mana stimulus bersyarat ini juga bukan merupakan stimulus asal-asalan, namun harus dikondisikan sedemikian rupa dengan proses pemberian daging, seperti misalnya suara langkah kaki atau munculnya suara bel. Nah, yang akhirnya bisa menstimulasikan air liur anjing tersebut untuk keluar. Nah, jadi respons anjing yang mengeluarkan air liur ketika mendengar suara tersebut pun disebutkan dengan nama condition reflex. Nah, teman-teman juga bisa melihat ada beberapa poin yang telah saya jabarkan di slide. Poin yang pertama yaitu air liur yang disebut juga dengan unconditioned response atau R, dan ada juga poin kedua yaitu daging atau unconditioned stimulus atau UCS, dan yang ketiga adalah stimulus bersyarat seperti yang telah tadi saya jelaskan, yaitu misalnya seperti suara langkah kaki atau suara bel yang berbunyi yang disebut juga dengan condition stimulus atau CS. Selanjutnya yaitu pencarian Carl-Lassley untuk engram. Nah, jadi Carl-Lassley ini itu bermaksud untuk menguji hipotesis dari Pavlov dengan mencari engram, yaitu di mana engram ini adalah sebuah representasi fisik dari hubungan antara kedua area otak. Karena sebelumnya Ivan Pavlov telah mengatakan bahwa belajar itu bergantung pada pertumbuhan koneksi antara dua area otak. Nah, jadi Pavlov itu mengacu pada satu keyakinan bahwa pengondisian klasik atau classical conditioning itu merefleksikan hubungan yang kuat antara pusat CS dan pusat UCS di otak. Nah, jadi dengan ini pun Lassley pun melakukan penelitian, dia juga melakukan penelitian eksperimen, namun penelitian eksperimennya itu dilakukan pada sekelompok tikus. Nah, jadi bisa dilihat pada gambar yang sudah terpapar di slide. Nah, jadi Lassley ini dia tuh melatih beberapa sekelompok tikus untuk melewati tipe-tipe labirin. Nah, sebelumnya itu ia juga membuat satu atau potongan dalam beberapa lokasi di korteks cerebrum tikus-tikus tersebut. Nah, namun diketahui setelah dia memotong lokasi-lokasi di korteks cerebrum pada tikus tersebut, nah, tidak ada satupun dari potongan itu yang berhasil mempengaruhi performa dari tikus-tikus tersebut. Nah, Lassley juga pun menguji bahwa apakah terdapat bagian dari konteks cerebrum yang berperan lebih banyak dalam proses pembelajaran. Nah, akhirnya dalam penelitian ini pun Lassley bisa mengemukakan ada dua prinsip mengenai sistem saraf. Jadi yang pertama itu adanya potensi yang setara atau semua bagian itu memiliki peran setara dalam perilaku yang kompleks, misalnya pembelajaran. Nah, yang kedua itu ada aksi serentak atau konteks itu bekerja sebagai satu kesatuan dan semakin banyak area korteks yang terlibat maka akan semakin baik pula. Pembahasan kita selanjutnya yang akan kita telusuri lebih dalam lagi yaitu pencarian engram yang modern. Nah, jadi ada peneliti lain yaitu Richard F. Thompson dan juga rekan koleganya yang ikut mencari engram. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa ilmu sendiri itu terlahir dari rasa ingin tahu yang dalam. Nah, para peneliti dulunya itu selalu penuh akan rasa ingin tahu hingga akhirnya selalu meninjau lebih dalam lagi mengenai pokok suatu hal yang mungkin telah diteliti oleh tokoh-tokoh berjasa sebelumnya. Nah, namun
Namun dalam penelitian engram yang modern ini tidak berfokus pada korteks cerebrum seperti pada penelitian Leslie sebelumnya, namun fokusnya itu pada korteks cerebellum, di mana korteks cerebellum ini diketahui sebagai organ di mana fungsi learning atau fungsi pembelajaran itu bekerja. Nah, Thomson dan rekannya ini mempelajari juga yang dinamakan dengan pengondisian klasik atau classical conditioning pada kelopak mata kelinci. Nah, jadi pada pertama-tama pada kelinci itu akan diperdengarkan sebuah nada, di mana nada ini merupakan CS atau condition stimulus. Kemudian ada juga stimulus lain yang dinamakan UCS atau unconditioned stimulus yang berupa hembusan udara ke arah kornea mata kelinci. Nah, jadi pada awalnya kelinci tersebut hanya akan mengedip saat udara dihembuskan, bukan karena stimulus dari nada. Namun karena setelah terjadi pengulangan yang berulang-ulang, terjadilah pengondisian klasik dan kelinci pun akhirnya mengedip ketika mendengar nada. Nah, peneliti mencatat bahwa aktivitas pada berbagai sel otak dapat menentukan bagian mana yang mengubah respon tersebut selama proses learning terjadi. Nah, dengan ini peneliti pun akhirnya berhasil mencatat bahwa aktivitas pada berbagai sel otak dapat menentukan bagian mana yang mengubah respon tersebut selama proses learning terjadi. Penelitian ini pun menemukan bahwa adanya perubahan pada sel-sel sebuah nukleus di cerebellum, yaitu nukleus lateral interpositus atau dikenal dengan nama LIP. Nah, jadi pada permulaan sel-sel tersebut diketahui akan memperlihatkan respon yang rendah pada nada. Namun, seiring dengan berlangsungnya pembelajaran, maka respon-respon dari sel tersebut pun akhirnya meningkat. Nah, peneliti juga menyimpulkan bahwa pembelajaran itu terjadi pada LIP, di mana ada juga penelitian-penelitian lanjutan yang berhasil menunjukkan bahwa LIP harus selalu berada dalam keadaan utuh selama pembelajaran berlangsung, agar bisa menghasilkan hasil pembelajaran yang efektif dan efisien. Selanjutnya, teman-teman bisa melihat pada gambar mengenai gambaran urutan seluruh area otak yang telah kami lampirkan pada slide. Nah, jadi bayangkanlah bahwa seluruh urutan area otak itu adalah seperti pada gambar berikut. Maka bisa disimpulkan bahwa jika pembelajaran terjadi di salah satu area, katakanlah bahwa area tersebut adalah area D, maka kita bisa mengukur adanya perubahan pada area D dan area-area setelahnya. Kita juga dapat mengganggu munculnya respons yang telah dipelajari dengan cara merusak area yang terlibat, yaitu mulai dari area A hingga area F. Nah, lalu bagaimana sih cara untuk seseorang bisa menentukan pada area manakah itu terjadi pembelajaran atau learning? Nah, jadi Thomson dan rekannya ini pun akhirnya berpikir bahwa jika pembelajaran terjadi pada area D, maka untuk area E dan area F itu harus menjadi aktif agar bisa meneruskan informasi ke otot. Namun diketahui bahwa kedua area tersebut, yaitu area E dan area F, itu tidak harus menjadi aktif ketika pembelajaran itu berlangsung. Nah, jadi ada pula mekanisme yang berlangsung pada manusia untuk tipe pengondisian klasik. Ini bisa dilihat pada individu dengan kerusakan pada cerebellumnya. Nah, jadi individu dengan kerusakan pada cerebellumnya ini akan memperlihatkan perilaku kedipan mata bersyarat yang lebih lemah, dan secara relatif kedipan tersebut pun terjadi dengan lebih tidak tepat waktu jika dibandingkan dengan waktu dimulainya hembusan udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Aizi. Saya akan membawakan materi tentang jenis-jenis memori. Jenis-jenis memori itu ada dua, jangka pendek dan jangka panjang. Pengertian dari memori jangka pendek yaitu ingatan dalam lingkup peristiwa baru saja terjadi. Sedangkan memori jangka panjang yaitu ingatan dalam lingkup peristiwa dari jauh ke belakang. Menyimpan sesuatu dalam memori jangka pendek atau periode waktu yang cukup, maka dapat memungkinkan otak untuk mengkonsolidasikannya ke dalam memori jangka panjang, mungkin untuk membangun sinapsis baru atau perubahan struktural lainnya. Konsolidasi, bahwa otak memegang sesuatu dalam memori jangka panjang untuk waktu berapapun yang diperlukan untuk mensintesis protein baru yang akhirnya membentuk memori jangka panjang yang permanen. Poin penting di sini yaitu bahwa konsolidasi bisa terjadi cepat atau lambat tergantung pada waktu yang dibutuhkan dan tumbuhnya protein yang baru. Memori kerja atau working memory. Memori kerja buruk menimbulkan gangguan dalam pembelajaran seperti mengingat instruksi di kelas sampai pada aktivitas yang lebih kompleks yang melibatkan fungsi menyimpan dan memproses informasi yang ada. Selanjutnya itu hipokampus. Hipokampus ini bagian dari otak yang terletak pada lobus temporal bagian dalam dekat pusat otak.
Fungsi dari hipokampus ini membantu mengelola memori, membantu manusia mengenali sesuatu objek, dan mengingat dan memahami bahasa yang didengar. Saat bagian otak ini mengalami kerusakan, kita tidak dapat lagi menghasilkan memori jangka pendek maupun panjang yang baru. Kita bisa saja mengingat kembali hal-hal yang terjadi beberapa waktu yang lalu, tapi tidak dapat mengingat hal-hal yang baru terjadi sebelum hipokampus ini rusak. Adapun kerusakan-kerusakan pada hipokampus yaitu amnesia anterograde dan retrograde. Anterograde yaitu ketidakmampuan untuk membentuk ingatan dalam lingkup peristiwa yang terjadi setelah terjadinya kerusakan otak. Retrograde yaitu kehilangan memori untuk peristiwa yang terjadi sebelum kerusakan otak. Yang kedua itu memori kerja tetap utuh. Ingatan kerja dengan kerusakan pada hipokampusnya tetap utuh. Sebagian besar pasien dengan amnesi berat juga menunjukkan memori kerja yang normal. Yang ketiga itu penyimpanan memori jangka panjang terganggu. Meskipun penderita dengan kerusakan hipokampus menunjukkan memori kerja yang normal, namun begitu partainya terahlikan dan munculnya gangguan, maka memori itu akan hilang dalam hitungan detik. Dan keempat, kerusakan parah dari memori episodik. Kenangan episodik dalam hal ini yaitu kenangan peristiwa pribadi tunggal. Hal ini membuatnya tidak bisa menggambarkan pengalaman apapun yang di dalamnya, seperti pengalaman waktu kecil mungkin. Dan kelima, memori implisit lebih baik daripada memori eksplisit. Memori eksplisit ingatan sadar atau disengaja, sedangkan memori implisit itu berkaitan dengan ketidaksadaran, yaitu ingatan tanpa usaha atau alam bawah sadar. Yang keenam itu memori prosedural utuh. Bukan hanya memori kerja, namun memori prosedural juga masih bekerja dengan baik. Memori prosedural yaitu jenis khusus dari memori implisit yang merupakan pengembangan keterampilan motorik dan kebiasaan. Misalnya bagaimana seseorang bisa mengendarai sepeda dengan handal atau memukul bola pada permain baseball. Jadi, saya atas nama Lutfika Rahmayani akan melanjutkan pembahasan mengenai hipokampus yang dimulai dari teori fungsi hipokampus. Teori fungsi hipokampus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama hipokampus dan memori deklaratif. Hipokampus dinyatakan sangat berperan dalam memori deklaratif, terutama memori episodik. Hal ini berdasarkan eksperimen yang dilakukan dengan seekor tikus yang dihadapkan pada 5 tumpukan pasir yang berisi makanan. Dari hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa hipokampus dibutuhkan untuk ingatan tentang peristiwa tertentu. Lalu yang kedua, hipokampus dan memori spasial. Hipokampus dan memori spasial. Bagian belakang hipokampus terlibat dalam pengolahan memori spasial di mana memori spasial adalah ingatan yang termaksud dalam ingatan eksplisit. Memori spasial merupakan memori yang berkaitan dengan kemampuan dalam mengingat ruang bidang, mengenali bentuk, mengenali jarak dan luas, dan mengetahui arah atau posisi seseorang. Contohnya memori tentang rute menuju sekolah atau tempat kerja atau tempat yang sering dikunjungi atau tempat yang sering kita kunjungi. Yang ketiga itu hipokampus dan memori kontekstual. Memori dengan banyak detail dalam hal kontekstual bergantung pada hipokampus. Jika seseorang dengan kerusakan hipokampus, maka ingatan mereka tidak akan bergantung pada konteks. Lalu penjelasan lanjutkan tentang jenis-jenis penyakit amnesia. Yang pertama, sindrom Korsakoff. Sindrom Korsakoff dikenal sebagai Wernicke-Korsakoff yang merupakan kerusakan otak yang disebabkan oleh defisiensi termin yang berkepanjangan. Otak membutuhkan tiamin atau vitamin B1 untuk metabolisme glukosa sebagai bahan bakar utamanya untuk mengubah gula menjadi energi. Kekurangan tiamin yang berkepanjangan dapat menyebabkan kehilangan atau penyusutan neuron di seluruh otak. Salah satu area yang paling berpengaruh dalam thalamus dorsomedial yang merupakan sumber input utama ke korteks prefrontal.
Gejala dari sindrom Korsakoff meliputi apatis, kebingungan, dan juga kehilangan memori. Kondisi ini bisa bersifat kronis dan berfokus dalam merusak bagian dari otak yang menangani ingatan. Penyebab lain selain kurangnya konsumsi vitamin B1, hal ini juga bisa disebabkan karena kecanduan alkohol dalam jangka panjang atau kekurangan nutrisi saat menjalani diet. Yang kedua itu penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer secara bertahap di mana Alzheimer secara bertahap berkembang menjadi kehilangan ingatan yang lebih serius, kebingungan, depresi, kegelisahan, halusinasi, delusi, sulit tidur, lalu kehilangan nafsu makan. Penyakit Alzheimer sejak dini menyebabkan protein yang disebut amyloid B menumpuk, baik di dalam ataupun di luar neuron. Dalam otak memiliki 100 miliar sel saraf neuron. Kelompok sel saraf beberapa terlibat dalam berpikir, belajar, dan mengingat untuk melakukan pekerjaan mereka. Sel-sel otak juga beroperasi seperti layaknya pabrik-pabrik kecil, di mana para ahli meyakini bahwa penyakit Alzheimer ini mengganggu bagian dari pabrik sel sehingga tidak berjalan dengan baik, sehingga menyebabkan kerusakan. Saat kerusakan menyebar, sel-sel kehilangan kemampuan untuk melakukan pekerjaan dan akhirnya mati, menyebabkan perubahan pada otak yang tidak dapat diubah. Lalu dilanjutkan lagi pembelajaran dan hipnosis Hebbian. Teori Pavlov ini mengenai classical conditioning menginspirasi Donald Hebb untuk mengajukan adanya mekanisme perubahan pada sebuah hipnosis. Hipnosis Hebbian merupakan sebuah hipnosis yang mengalami peningkatan efektivitas akibat adanya gabungan aktivitas pada neuron prasinaptik dan neuron presynaptik. Hebb menyatakan bahwa ketika akson dari neuron A secara berulang atau terus-menerus berperan dalam mengembangkan sel B, maka terjadi sejumlah perubahan pertumbuhan atau proses metabolisme di dalam salah satu sel atau keduanya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang mekanisme sel tunggal dan perubahan perilaku vertebrata. Yang pertama itu aplesia atau siput laut sebagai hewan eksperimental. Aplesia atau siput laut adalah hewan avertebrata, perairan laut, dan berkerabat dengan siput yang biasanya kita temui. Dibandingkan dengan vertebrata, aplesia memiliki jumlah neuron yang lebih sedikit dan banyak neuronnya yang berukuran besar sehingga lebih mudah untuk dipelajari. Neuron-neuron pada aplesia dikenal identik satu sama lain. Salah satu perilaku aplesia yang banyak dipelajari adalah respon menarik diri yang terjadi ketika ada seseorang yang menyentuh mantel atau gil atau insang. Peneliti telah menelusuri bahwa lintasan neuron yang dimulai dari reseptor sentuhan, kemudian menuju beragam interneuron sampai dengan neuron motorik yang mengarahkan pada respon penarikan diri, di mana neuron sensorik dan neuron moroik adalah pengendali dari reaksi tersebut. Dengan memanfaatkan lintasan neuron tersebut, peneliti akhirnya dapat mempelajari berbagai fenomena lain seperti habituasi dan sensitiasi. Itu habituasi pada aplesia. Habituasi adalah penurunan respon terhadap sebuah stimulus yang diberikan berulang-ulang, serta tidak disertai adanya stimulus lain yang berubah. Contohnya yaitu jam dinding yang berbunyi setiap jam. Maka secara berangsur-angsur kita akan kurang memperhatikan karena adanya stimulus yang sama terjadi berulang-ulang. Habituasi pada aplesia dapat dimonstrasikan dengan pemberian stimulus berupa semprotan air kencang yang singkat dan berulang-ulang pada insangnya. Pada awalnya aplesia akan menarik insangnya, namun jika dilakukan berulang kali maka aplesia akan berhenti merespon. Penurunan respon tersebut terjadi dikarenakan kelelahan otot. Kelelahan otot timbul karena walaupun habituasi telah terjadi, stimulus langsung terhadap neuron motorik akan menghasilkan kontraksi otot secara penuh. Berbeda dengan neuron
neurosensorik yang tidak mengalami perubahan sama sekali dan tetap memberikan respon yang normal. Dan ini maka dapat disimpulkan bahwa habituasi pada aplesia bergantung terhadap perubahan pada sinapsis antara neuron sensorik dan neuron motorik. Sensitasi pada aplesia. Sensitasi yaitu sebuah peningkatan respon terhadap stimulus menengah yang diakibatkan oleh paparan stimulus yang lebih besar sebelumnya. Contohnya adalah ketika seseorang mengalami rasa nyeri luar biasa, maka beberapa hari kemudian orang tersebut bisa saja bereaksi lebih kuat terhadap suara nyaring atau cubitan. Walaupun suara nyaring atau cubitan tersebut merupakan stimulus yang lebih kecil daripada stimulus yang sebelumnya yang orang itu rasakan. Hal tersebut terjadi pula pada aplesia. Sentuhan kuat pada permukaan kulit aplesia dapat meningkatkan respon penarikan diri akibat sentuhan selanjutnya. Setelah diteliti maka disimpulkan bahwa stimulasi kuat pada permukaan kulit aplesia akan mengeksitasi interneuron pendamping yang akan melepaskan serotonin ke terminal parasinaptik neuron sensorik. Sensorik neuron ini dikenal dengan nama reseptor parasinaptik. Ketika serotonin melekat pada reseptor tersebut, serotonin akan menyebabkan tertutupnya kanal kalium pada membran reseptor. Ketika serotonin mengalami kanal alium, dampak yang ditimbulkan adalah potensial aksi yang diperpanjang pada sel parasinaptik sehingga menyebabkan pelepasan lebih banyak neuron transmitter. Apabila stimulus sensitasi terjadi berulang-ulang, maka neuron sensorik akan menyintesis protein baru yang menghasilkan sensitasi jangka panjang. Setelah potensiasi jangka panjang pada mamalia. Penelitian terhadap aplikasi informasi bahwa perubahan sinapsis dapat menghasilkan perubahan perilaku. Peneliti mengemukakan bahwa adanya fenomena yang disebut dengan potensiasi jangka panjang atau LTP, yaitu apabila terdapat sebuah akson atau lebih yang terhubung dengan sebuah detrit. Potensiasi jangka panjang dikenal dengan 3 karakteristik yang menjadikannya kandidat serius dalam hal bukti tingkat sel dari pembelajaran memori. Yang pertama, specificity. Jika sejumlah sinapsis telah aktif, sementara bagian sinapsis lain tidak mengalami hal yang sama, maka hanya sinapsis aktif lah yang akan mengalami penguatan. Yang kedua, cooperativity, yaitu stimulus 2 atau lebih akson yang terjadi bersamaan menghasilkan LTP lebih kuat melakukan stimulasi berulang hanya untuk satu akson. Yang ketiga, associativity, memasangkan input yang lemah dengan sebuah input kuat maka akan menguatkan respon terhadap input lemah. Perubahan yang berkebalikan dengan LTP dikenal dengan LDT, yaitu depresi jangka panjang, di mana terjadinya penurunan respon terhadap suatu sinapsis dalam waktu lama yang terjadi ketika akson telah aktif dalam frekuensi rendah. Saya Muhammad Arif Dahlan. Saya akan melanjutkan materi yaitu yang berjudul mekanisme biokimia dan cara meningkatkan memori. Yang pertama, mekanisme biokimia itu terbagi 2, yaitu sinapsis AMPA dan NMDA. Reseptor AMPA dan NMDA umumnya tereksitasi oleh glutamat. Kedua reseptor ini merupakan reseptor ionotropik, yang artinya ketika distimulasi mereka akan membuka kanal yang memungkinkan ion masuk ke dalam sel pistionaptik. Lanjut, ketika kalsium masuk melalui saluran yang dikendalikan NMDA, ia mengaktifkan protein yang menggerakkan serangkaian peristiwa yang membangun lebih banyak reseptor AMPA dan meningkatkan pertumbuhan cabang dendritik. Perubahan ini meningkatkan respon dendrit selanjutnya terhadap glutamate yang masuk pada reseptor AMPA. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu cara meningkatkan memori. Cara meningkatkan memori adalah yaitu dengan obat-obatan yang dapat memfasilitasi LTP atau dikatakan dapat meningkatkan pembelajaran. Contohnya yang paling ringan yaitu kafein yang dapat meningkatkan pembelajaran serta memori. Akan tetapi metode perilaku untuk meningkatkan memori masih menjadi pilihan terbaik daripada memilih penggunaan obat-obatan. Metode perilaku mempelajari hal tersebut dengan baik serta melatih dan menguji diri secara berkala. Baik, kita telah sampai di penghujung video. Mungkin jika ada beberapa hal yang kurang jelas bagi teman-teman, jadi teman-teman bisa langsung menanyakan melalui via chat atau melalui forum diskusi.
Nah, kurang dan lebih dari kelompok kami mohon dimaafkan. Dengan ini kami menutup presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.